kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait wilayah perbatasan Indonesia dengan negara Filipina, studi kasus Kepulauan Miangas. Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara Kepulauan Kabupaten Talaut dan menjadi titik terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Letaknya yang sangat dekat dengan wilayah Mindanao menjadikan Miangas memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya lintas negara. Kedekatan geografi tersebut mendorong terjadinya mobilitas penduduk dan aktivitas perdagangan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, posisi Miangas yang terpencil dan berada di kawasan perbatasan juga menghadirkan beberapa tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur, layanan publik, serta pengawasan aktivitas lintas batas. Kondisi ini membuka potensi munculnya berbagai permasalahan seperti penyelundupan barang, pelintas tanpa batas, atau imigran gelap, serta risiko pelanggaran wilayah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dan ada 3 fakta menarik tentang Pulau Miangas. Yang pertama itu lebih dekat ke negara Filipina daripada Manado sebagai ibu kota provinsi dari Kepulauan Talaut. Yang kedua yaitu pulau kecil tapi punya bandara modern sendiri. Dan yang ketiga, Pulau Miangas ini dulu sempat diklaim oleh Filipina. Selanjutnya teori terkait perbatasan. Yang pertama yaitu teori boundary making. Teori boundary making menjelaskan bahwa batas negara tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis semata, tapi merupakan hasil dari proses politik, hukum, dan sosial yang terus dibangun serta dikelola oleh negara. Dalam perspektif ini, batas negara dipahami sebagai konstruksi yang dinegosiasikan, diperkuat, dan dipertahankan melalui kebijakan serta kehadiran negara. Pulau Miangas menjadi contoh nyata penerapan teori ini. Penegasan kedaulatan Indonesia atas Miangas tidak hanya didasarkan pada letak geografisnya, tapi juga melalui keputusan internasional. Selain itu, negara terus memperkuat batas tersebut melalui pembangunan infrastruktur seperti bandara, fasilitas publik, serta kehadiran TNI dan Polri, sekaligus mengatur aktivitas lintas batas masyarakat yang memiliki hubungan sosial dengan Filipina. Teori yang kedua yaitu teori geopolitik. Teori ini membahas bagaimana faktor lokasi, geografis, sumber daya, dan posisi strategis suatu wilayah memengaruhi kekuatan, keamanan, dan kebijakan negara. Dalam perspektif geopolitik, wilayah perbatasan dipandang sebagai ruang strategis yang sangat menentukan stabilitas dan kedaulatan negara. Pulau Miangas memiliki nilai geopolitik tinggi karena merupakan pulau terluar Indonesia yang berada sangat dekat dengan negara Filipina, khususnya wilayah Mindanao. Letak ini menjadikan Miangas sebagai titik penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan maritim, serta pengawasan aktivitas lintas batas. Karena posisinya berada di luar perairan strategis dan dekat dengan kawasan rawan keamanan, negara perlu hadir secara kuat melalui pembangunan infrastruktur, pos keamanan, serta kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait demografi dan geografi yang ada di Pulau Miangas. Yang pertama, dalam segi demografi, Pulau Miangas sendiri memiliki populasi penduduk kisaran 800 hingga 900 jiwa dengan mata pencaharian masyarakat di sana sebagai nelayan. Dan adapun fasilitas di sana meliputi pemukiman, dermaga, serta bandara kecil. Populasi yang kecil ini justru membuat dinamika sosial lebih terkonsentrasi dan mudah diamati. Pertumbuhan penduduk di Miangas tidak terlalu pesat karena faktor terbesar yang mempengaruhi dinamika ini adalah kondisi ekonomi yang terbatas sehingga banyak anak muda memilih merantau ke daerah lain seperti Manado, Bitung, atau bahkan ke Filipina. Yang mana migrasi keluar atau outlaw migration
cukup tinggi di Miangas, terutama pada kelompok usia produktif sekitar 17 hingga 35 tahun. Mereka biasa mencari kesempatan pendidikan ataupun pekerjaan yang lebih baik. Meskipun demikian, sebagian besar perantau tetap mempertahankan hubungan dengan keluarga di Miangas, baik dalam bentuk kunjungan berkala maupun dukungan ekonomi berupa pengiriman uang setiap hari kepada keluarga mereka yang masih berada di Pulau Miangas. Adapun dalam bentuk geografi, Pulau Miangas merupakan salah satu pulau kecil terluar yang berada di paling ujung utara negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Miangas yang sangat jauh dari pusat pemerintah nasional, terutama Jakarta dan Manado, telah memberikan tantangan tersendiri dalam hal integrasi pembangunan, penetrasi pelayanan negara, dan pengawasan terhadap aktivitas lintas batas yang berlangsung secara alami antara masyarakat lokal. Pulau ini secara administratif berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Ia berada pada jarak sekitar 266 km dari kota Manado, sebagian pusat pemerintah provinsi, dan hanya berjarak sekitar 48 km dari Palawan Selatan, Filipina. Kedekatan jarak geografis dengan Filipina inilah yang membuat dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan di Miangas sangat dipengaruhi oleh hubungan alamiah antara masyarakat Indonesia serta masyarakat Filipina. Pada masa lalu, sebelum hadirnya regulasi dan pengawasan modern dari pemerintah kedua negara, baik Indonesia maupun Filipina, masyarakat kedua pulau sering terlibat dalam interaksi dagang, sosial, dan kekerabatan, termasuk pertukaran barang-barang, kebutuhan sehari-hari, dan perspektif geopolitik. Miangas sering dianggap sebagai simbol garda terdepan negara, konsep yang tidak hanya bermakna simbolis tetapi juga mengandung tanggung jawab besar bagi negara untuk memastikan bahwa masyarakat setempat benar-benar merasakan hadirnya negara. Miangas pernah mengalami isu klaim pada masa lalu ketika Amerika Serikat melalui pemerintahan kolonialnya di Filipina sempat menganggap pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Filipina. Hal ini kemudian diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Arbitrase Den Haag tahun 1928 yang menegaskan Miangas sebagai bagian sah dari wilayah Hindia Belanda. Keputusan ini menjadi fondasi histori bahwa Miangas tidak dapat dipisahkan dari Indonesia hingga saat ini, yang mana Pulau Miangas masih menjadi bagian dari kawasan Indonesia, walaupun daerah tersebut sangat jauh di ujung pulau Indonesia. Ini saya akan menjelaskan terkait kebijakan yang ada di Pulau Miangas. Yang pertama dari perspektif internasional. Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, khususnya di Pulau Miangas, berakar pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur batas negara, kedaulatan, dan hubungan antar negara. Dalam konteks internasional, Miangas berada pada titik strategis kawasan Laut Sulawesi, sehingga penetapan batas wilayah berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 menjadi dasar utama bagi kebebasan klaim Indonesia atas wilayah tersebut. UNCLOS juga menetapkan penetapan garis pangkal seperti zona maritim dan yurisdiksi negara pantai sebagian kerangka umum untuk menghindari tumpang tindih klaim dan potensi sengketa. Dengan mengacu pada ketentuan ini, Indonesia menegaskan kedaulatannya terhadap Miangas melalui pendekatan legal formal yang diterima secara internasional. Selain aspek hukum laut, pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif internasional berhubungan erat dengan isu keamanan maritim. Kedekatan geografi antara Miangas dan Mindanao menjadikan kawasan ini rentan terhadap aktivitas lintas batas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir. Indonesia dan Filipina merespon tantangan tersebut melalui perjanjian Border Patrol Agreement atau BPA tahun 1975 yang menjadi payung kerjasama keamanan di perairan sekitar Miangas. Perjanjian ini menetapkan mekanisme patroli terkoordinir
dan pertukaran informasi untuk menjaga stabilitas kawasan. Selanjutnya ada perspektif pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah, yang mana dari sudut pandang pemerintah Indonesia, Miangas diposisikan sebagai pulau kecil terluar yang memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pembangunan wilayah terdepan. Landasan kebijakan utama termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, yang menegaskan bahwa pulau-pulau seperti Miangas harus diprioritaskan dan pengamanan pembangunan infrastruktur serta penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memastikan bahwa Miangas tidak hanya dilihat sebagai titik batas, tetapi bagian integral dari teritorial NKRI yang harus diperkuat secara administratif dan fisik. Peran pemerintah daerah juga tampak dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan manajemen risiko, mengingat Miangas rentan terhadap cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui program mitigasi bencana, pembangunan tempat evakuasi, dan penyediaan sistem peringatan dini. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat pulau kecil terluar memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko alam yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Dalam bidang sosial dan budaya, pemerintah daerah mendorong pelestarian identitas budaya lokal yang berkembang secara turun-temurun di Miangas. Identitas budaya yang kuat dapat menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat perbatasan. Pemerintah daerah menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat berbasis adat, penguatan lembaga desa, dan kegiatan sosial yang mendukung kebersamaan warga. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan perbatasan tidak hanya terkait aspek fisik dan keamanan, tapi juga pemberdayaan sosial untuk memperkuat koneksi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B1230047. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di Pulau Miangas. Baik, di sini saya menjelaskan bukan patokan terhadap PPT ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke masalah keamanan. Nah, banyak orang yang menganggap Miangas sebagai wilayah yang rawan soal keamanan karena letaknya sangat dekat dengan Filipina. Dalam berbagai cerita dan pemberitaan, sering disebutkan adanya keluar masuk orang dan barang tanpa dokumen resmi. Pengawasan laut tidak selalu maksimal karena kapal patroli terbatas dan cuaca sering buruk. Aparat keamanan harus bekerja ekstra, tetapi tetap menjaga hubungan baik karena warga Miangas sudah lama berinteraksi dengan masyarakat Filipina Selatan. Nah, nanti saya akan menampilkan berita tentang masalah keamanan ini. Kemudian juga yang kedua yaitu masalah kesehatan. Soal kesehatan, Miangas sering digambarkan sebagai tempat yang cukup mengkhawatirkan jika terjadi keadaan darurat. Fasilitas kesehatan itu ada, puskesmas hanya satu, kemudian dokter pun cuma dokter umum, dan juga alat dan tenaga medis belum lengkap. Dalam beberapa berita, warga yang sakit parah harus dirujuk ke Tahuha atau Manado, yang jaraknya itu jauh dan bergantung pada cuaca laut atau penerbangan. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan di Miangas terasa tidak pasti. Nah, selanjutnya untuk masalah ekonomi. Dari sisi ekonomi, banyak anggapan bahwa hidup di Miangas itu mahal dan serba terbatas. Harga kebutuhan pokok tinggi karena barang harus dikirim dari luar pulau. Mayoritas warga menguntungkan hidup dari perikanan tradisional sehingga penghasilan tidak menentu. Nah, potensi wisata sering disebut-sebut dalam pemberitaan, tetapi belum berkembang karena akses transportasi dan fasilitas pendukung masih kurang. Kemudian yang keempat, masalah pendidikan. Nah, pendidikan di Miangas sering dianggap tertinggal. Sekolah itu memang ada, tetapi guru sering kurang, terutama untuk mata pelajaran penting. Dalam cerita masyarakat dan laporan lapangan, anak-anak kesulitan mengakses buku, internet, dan sarana belajar modern. Hal ini membuat kualitas pendidikan belum setara dengan daerah lain yang lebih maju. Kemudian yang kelima adalah masalah infrastruktur.
Nah, masalah infrastruktur menjadi keluhan yang paling sering terdengar. Transportasi laut dan udara sangat tergantung cuaca, sehingga pasokan barang dan mobilitas warga sering terhambat. Listrik masih mengandalkan genset yang kerap padam, dan jaringan internet tidak stabil. Air bersih sebenarnya tersedia, tetapi pengelolaan dan distribusinya belum optimal. Nah, itu tadi penjelasan tentang masalah-masalah yang ada di Pulau Miangas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berita terkini tentang Pulau Miangas. Nah, di sini saya mendapat berita dari sumber Radio Republik Indonesia. Nah, berita ini terbit pada tanggal 17 Agustus 2025 saat kemerdekaan Indonesia. Nah, judul beritanya yaitu Masyarakat Miangas belum merasakan kemerdekaan sebelumnya. Nah, langsung saja saya jelaskan isi dari berita ini. Nah, berita ini menceritakan bahwa di saat masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-80-nya kemarin, warga Pulau Miangas justru belum sepenuhnya merasakan arti kemerdekaan. Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina, tetapi kondisi kehidupan masyarakatnya masih sangat terbatas. Camat Miangas menyampaikan bahwa sudah lama masyarakat menghadapi berbagai masalah penting seperti kekurangan guru, tidak adanya dokter, keterbatasan transportasi, dan rusaknya infrastruktur. Nah, itu tadi masalah-masalah juga yang saya jelaskan di masalah tadi. Terus keluhan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah, namun hingga kini belum mendapat tanggapan yang nyata. Nah, terkhusus dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar di SD Negeri Miangas sudah lebih dari 1 tahun tidak berjalan. Bangunan sekolah rusak parah dan tidak ada guru yang mengajar. Untuk sementara, kegiatan belajar dipindahkan ke kantor camat. Bahkan camat sendiri dan anggota TNI AL ikut membantu mengajar anak-anak. Di bidang kesehatan, pelayanan juga sangat terbatas karena tidak ada dokter. Saat ini pelayanan kesehatan hanya ditangani oleh 1 orang perawat warga setempat, sehingga penanganan penyakit serius menjadi sulit. Kemudian juga ada masalah transportasi menjadi kendala besar. Pulau Miangas hanya dilayani kapal, barang, dan kapal perintis dengan jadwal yang terbatas. Warga berharap armada transportasi laut bisa ditambah agar akses keluar masuk pulau lebih mudah. Nah, selain itu, infrastruktur seperti dermaga sudah rusak akibat diterjang ombak. Kondisi ini membuat kapal sulit bersandar dan semakin menyulitkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Nah, mungkin saya menggambarkan secara sederhana juga, berita ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah merdeka puluhan tahun, warga Pulau Miangas masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti tadi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, sehingga mereka merasa bahwa belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.